Halo sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, semuanya tetap baik. Dan saat ini kita bersama kembali berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM. Edisi hari Senin tanggal 13 April 2026. Saat ini bersama saya, Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema yaitu penuh dalam sukacita yang didasarkan dari Mazmur pasal 114 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita akan bersama merenungkan sabdanya, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa memahami, bahkan juga diberikan kekuatan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan. Bahkan pagi ini, Tuhan telah memberkati kami dan memberikan hari baru bagi kami, yang bisa kami jalani, yang bisa kami nikmati. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam rasa syukur kami pun hendak mendasari hari ini dengan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami dan mampukanlah kami ya Allah, supaya firman-Mu ini betul-betul bisa kami lakukan dan kami hayati dalam keseharian kami. Kami sadar akan keterbatasan kami, oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus dapat tercurah atas setiap kami dan dapat memenuhi setiap diri kami. Kami menyerahkan ya Bapa perenungan firman-Mu pada pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan membaca sabda Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keajaiban Alam ketika Israel keluar dari Mesir. Ketika Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel menjadi wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Allah bekerja melalui segala sesuatu. Kalimat itu mungkin yang tepat untuk menggambarkan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, atau ketika bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakannya. Bahkan dalam kesaksian Mazmur yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Allah bekerja bahkan melalui hal-hal yang sangat luar biasa. Ketika dikatakan bahwa air laut kemudian melarikan diri seolah dalam ketakutannya. Kemudian gunung-gunung itu melompat-lompat, air sungai kemudian kembali ke hulu, dan gambaran-gambaran yang menunjukkan kedahsyatan tentang bagaimana Allah bekerja
melalui segala sesuatu itu, dan bagaimana kuasa Allah dinyatakan, bagaimana kuasa Allah itu dihadirkan untuk menolong bangsa Israel. Banyak cara yang Allah lakukan, tetapi tujuannya satu, yaitu untuk menolong bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kita mungkin juga pernah ya mengalami atau berhadapan dengan pergumulan yang ya sangat hebat gitu. Pergumulan yang sangat berat, atau bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Kita pernah mungkin di titik di mana saking besarnya pergumulan itu, kita sampai ketakutan. Kita kemudian membayangkan hal-hal yang mengerikan terjadi atas kita. Terus kemudian itu membuat kekhawatiran kita semakin menjadi-jadi, membuat kecemasan kita semakin memuncak oleh karena pergumulan yang bagi kita itu sangat berat sekali. Bahkan secara pikiran kita, secara logika kita, kita mengatakan bahwa aduh, nggak mungkin ini masalah bisa selesai. Saya nggak tahu gimana ini harus melakukannya. Saya nggak tahu gimana harus menghadapi bahkan menyelesaikan pergumulan ini gitu. Mungkin kita pernah berada dalam situasi itu. Tetapi mungkin pikiran yang sama juga dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mungkin mereka juga punya pikiran yang sama tentang, waduh, bagaimana kita bisa keluar, kita dikepung oleh pasukannya banyak sekali, bagaimana kita menyeberangi lautan, bagaimana kemudian kita bebas bisa lepas dari mereka, nanti pasti kita ketangkap mereka dan kita malah dihukum dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu yang mungkin juga dirasakan, kalau kita membayangkan, dirasakan oleh para bangsa Israel, orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang menjadi sesuatu yang sesuatu yang membahagiakan sekaligus menjadi sebuah pengharapan bagi kita adalah tentang bagaimana di dalam ketakutan itu, di dalam kekhawatiran itu, ternyata Tuhan bekerja bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran, merasakan kecemasan, Tuhan ternyata menunjukkan caranya, menunjukkan pertolongannya, bahkan dengan cara yang nggak habis pikir gitu. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana mungkin laut bisa kebelah, bagaimana mungkin kemudian mereka bisa terpelihara di padang gurun, bagaimana mungkin sedangkan mereka nggak punya perbekalan yang cukup untuk perjalanan mereka. Kalau kita pikir pakai logika kita, kayak nggak mungkin itu terjadi. Tetapi lagi-lagi Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Menjadi sebuah kejutan yang ini nggak mungkin, ini aneh ini. Nah, cara Tuhan kadang seperti itu. Tetapi yang jelas adalah di dalam ketakutan bangsa Israel, di dalam kecemasan mereka, Tuhan ada dan menolong mereka. Demikian juga dengan kita. Ketika tadi saya katakan di awal bahwa mungkin kita punya pergumulan yang berat yang akhirnya membuat kita hadir dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang begitu besar, ketakutan, kekhawatiran yang sangat memuncak. Tetapi apa yang dikaryakan oleh Allah bagi bangsa Israel juga akan menjadi janji yang Tuhan nyatakan untuk kemudian menolong dan menyertai kita dalam pergumulan kita. Takut itu menjadi sesuatu yang wajar. Nggak mungkin orang nggak pernah merasa takut. Khawatir itu juga menjadi sesuatu yang manusiawi. Karena justru dengan ketakutan dan kekhawatiran kita bisa tidak tergesa-gesa atau tidak sembrono. Kita bisa berhati-hati. Tetapi pertolongan Tuhan dan janji Tuhan bagi bangsa Israel yang juga menjadi janji bagi kita saat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tidak tenggelam atau membiarkan diri kita kemudian dibenamkan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya oleh karena pergumulan yang kita alami saat ini.
Betul bahwa mungkin pergumulan kita begitu berat sekarang ini. Betul mungkin bahwa masalah kita itu sangat besar. Tetapi satu yang tidak boleh hilang dari pengharapan kita adalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dengan caranya. Cara yang seperti apa? Ya kadang kita nggak tahu. Cara yang bagaimana? Ya kadang itu cara yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Tetapi Tuhan bekerja atas kita. Sekarang yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah mengolah kepekaan kita untuk menangkap pertolongan Tuhan. Jangan sampai kemudian pertolongan Tuhan itu kita abaikan. Jangan sampai justru cara Tuhan yang mau menolong kita, justru kita biarkan lewat begitu saja. Oleh karena kita sendiri nggak peka terhadap pertolongan itu. Kan ada sebuah kisah klasik kan yang sering kali kita dengar, yang sekarang mau saya pakai lagi gitu ya. Mungkin kita sering mendengar ilustrasi ini. Ada seorang yang eh, kebanjiran, dia di atap rumah, tapi kemudian dia memohon pertolongan sama Tuhan. Tuhan tolong saya, ini saya mau tenggelam, rumah saya sudah hampir tenggelam. Ini saya kalau tidak Tuhan tolong, saya akan ikut hanyut. Tapi tiba-tiba waktu itu ada uh, orang dari SAR yang kemudian mau menolong orang itu dengan perahu karet. Tetapi dia mengatakan bahwa nggak mau, saya menunggu pertolongan Tuhan. Datang lagi, kemudian dikatakan nggak mau, saya menunggu pertolongan Tuhan. Nah, peristiwa itu bisa menunjukkan bahwa Tuhan menolong melalui cara-caranya, tetapi orang itu tidak peka untuk menangkap pertolongan Tuhan. Yang sekarang bisa kita lakukan atau yang harus kita kemudian kuatkan dalam hati kita adalah keyakinan bahwa Tuhan pasti bekerja di dalam pergumulan kita, di dalam persoalan yang sedang kita alami, tetapi bekerjanya dengan cara yang macam-macam. Kita harus peka untuk melihat pertolongan Tuhan itu supaya ya pertolongan Tuhan bisa kita tangkap dan persoalan serta pergumulan kita bisa selesai. Tuhan bisa menolong kita melalui orang-orang di sekitar, melalui bahkan apapun itu yang tidak bisa kita bayangkan, seperti halnya bangsa Israel. Oleh karena itu, karena pertolongan Tuhan itu, maka sudah sejatinya kita bisa menggantikan atau kita bisa kemudian mereduksi, mengurangi kekhawatiran kita dan menggantikannya dengan sebuah kesukacitaan. Hidup dalam harapan akan pertolongan Tuhan itu membuat kita bisa penuh dalam sukacita, bisa menghadirkan kedamaian, bisa menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Tetapi ingat, ketika dalam pergumulan, Tuhan pasti berkarya atas kita, tetapi kita juga harus peka untuk menangkap pertolongan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Selamat berkarya atau selamat kemudian menangkap pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti akan hadir dalam pergumulan kita. Jangan menyerah atas pergumulan kita, karena kita punya Tuhan yang menghadirkan pengharapan dan memberikan kesukacitaan serta kedamaian atas kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita akan bersama berdoa, menyerahkan aktivitas kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami percaya setiap janji dan karya yang Engkau nyatakan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir juga menjadi janji dan karya yang kami yakini ada bagi kami saat ini. Ketika saat ini kami sedang bergumul dengan pergumulan yang hebat, dengan pencobaan yang berat, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan juga bekerja atas kami, dan kekhawatiran kami akan Tuhan gantikan dengan kedamaian dan kesukacitaan. Ajar kami Tuhan untuk melatih kepekaan kami menangkap pertolongan dari-Mu, menangkap setiap karya-karya kebaikan-Mu atas hidup kami, sehingga kami bisa dimampukan untuk menyelesaikan dan menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami mau memulai berbagai tanggung jawab yang harus kami lakukan saat ini. Kami yang harus bekerja, kami yang harus sekolah, ataupun kami yang harus melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga,
ataupun kami yang harus melakukan berbagai tanggung jawab kami yang lain. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu supaya hari ini boleh kami lewati dengan kasih dan pertolongan dari Tuhan, sehingga hari ini dapat kami jalani juga dengan kesukacitaan oleh karena-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan hari ini dan setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kekuatan dari-Mu lah yang boleh memampukan kami untuk melewatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Senin 13 April 2026. Kiranya kita bisa semakin dimampukan untuk menangkap karya pertolongan Tuhan atas hidup kita, sehingga hidup kita bisa dipenuhi oleh sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya Pendeta Arditrus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Selamat menjalani aktivitas hari ini, selamat menangkap setiap karya Tuhan dalam kehidupan saudara, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.